Pemirsa Koperasi Petani Sawit atau Kopska Karya Bakti yang diketuai oleh Sahbela Dalimunte mengungkapkan kekecewaannya terhadap PT Torganda sebagai mitra Kopska Karya Bakti lantaran tidak hadir saat laporan kepengurusan baru. Sahbela Dalimunte berharap PT Torganda hadir agar konflik kepengurusan Koperasi Petani Sawit Karya Bakti kembali sesuai putusan yang sah di mata hukum. Pengurus Koperasi Petani Sawit Karya Bakti atau KB Dusun 3 Mompa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul, yang diketuai Sahbela Dalimunte melaksanakan rapat anggota di kantor koperasi di Desa Tanjung Medan, Riau pada 29 Juli 2023 lalu. Rapat ini dilakukan pasca terbitnya putusan Pengadilan Negeri atau PN kelas 1A Pekanbaru terkait penolakan penggugatan Afrizal pada kepengurusan koperasi yang bekerja sama dengan PT Torganda Perkebunan Kelapa Sawit Kebun Batang Kumu 2. Turut hadir tokoh masyarakat Rantau Kasa yang juga sebagai Humas Koperasi Tani Sawit Karya Bakti Mompa, pengurus dan anggota koperasi setempat. Ketua Koperasi Petani Sawit Karya Bakti atau KB Dusun 3 Mompa Mahato, Sahbela Dalimunte menyayangkan ketidakhadiran dari Dinas Koperasi UMKM Transmigrasi Rokan Hulu, Camat Tambusai Utara dan pihak manajemen PT Torganda dalam rapat penyampaian kepengurusan baru yang sah usai putusan Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru. Sahbela Dalimunte juga kecewa lantaran niat baiknya tidak dihargai. Melalui kuasa hukumnya, Daniel Pratama akan membawa masalah Koperasi Petani Sawit Karya Bakti atau KB Dusun 3 Mompa Mahato ini ke Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung. Pada hari ini kami semua mengundang seluruh anggota Koperasi Karya Bakti bahwasanya apa tadi yang lewat sudah dilayangkan semua surat kepada instansi yang terkait bahwasanya sudah keluar surat dari pengadilan, itu sudah jelas diakui Ketua Koperasi Karya Bakti. Tetapi saat ini PT Torganda tidak menghadiri. Jadi kami tidak merasa senang ataupun tidak merasa puas. Namun ini saya harapkan kepada penegak hukum, ini sudah dibawakan nanti ke ranah hukum. Langkah-langkah apa upayanya Pak? Upaya hukum terhadap nanti hal ini? Ada itu nanti disampaikan oleh dari pengacara kita. Sementara ini sudah saya berikan kekuasaan kepada pengacara kita. Ini sudah kurang lebih Pak ini dari dasar 15 tahun. Peserta itu 598 di tahun 1999. Tetapi waktu itu yang kami dipanggil ke Polda mediasi waktu itu datang saudara pengurus yang lama dibilangkannya anggota sejumlah 2.986. Jadi sempat saya katakan di situ dasar apa dia bisa mencari anggota sampai segitu banyak. Sementara anggota yang didaftarkan kepada Torganda adalah sekitar 598 orang. Kalau menurut slip gaji dapat kami dari Torganda, periode silap 5 bulan waktu itu dapat, tetapi di situ sudah nampak di situ per bulan nampak di situ satu orang atau satu SKD 1.700.000 satu SKD, tetapi sampai kepada anggota 100.000, 70.000 itu sampai sama kali. Sebelumnya konflik ini bermula saat Ketua Koperasi Petani Sawit Karya Bakti meninggal dunia dan diambil alih oleh Afrizal tanpa pemilihan yang sah. Kemudian konflik ini berujung ke ranah hukum, di mana Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru menolak gugatan penggugat Afrizal pada kepengurusan koperasi yang bekerja sama dengan PT Torganda Perkebunan Kelapa Sawit Kebun Batang Kumu 2. Putusan tersebut terbit di Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan nomor 209/G/2022/PN PBR tanggal 17 Juli 2023 lalu. Saya berperan sebagai pengacaranya Sahbela Dalimunte pada perkara nomor 9 PDTG 2022 kemarin yang ada gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hari ini, hari Kamis, Koperasi Petani Sawit Karya Bakti itu mengundang PT Torganda untuk hadir
di kantor Koperasi Petani Sawit Karya Bakti. Tujuannya untuk membahas permasalahan pembagian hasil dari pola P mempertahankan Koperasi Petani Sawit Karya Bakti dengan PT Torganda, yang mana pada tanggal 1 Februari 2023 kemarin, pihak dari Koperasi Petani Sawit Karya Bakti telah memberitahu kepada PT Torganda bahwasanya sudah ada pergantian pengurus, yaitu sekarang dipimpin oleh Pak Sabarian Mungkin selaku ketua. Jadi dari tanggal 1 Februari 2023 kemarin, pihak dari PT Torganda tidak ada memberikan hasil pola bagi kepada kemitraan kepada Koperasi Petani Sawit Karya Bakti. Mungkin oleh karena adanya perkara nomor 209, sehingga saat ini karena sudah putus, pihak Koperasi Petani Sawit Karya Bakti mengundang pihak PT Torganda untuk datang membahas tentang hasil yang belum dibagikan oleh PT Torganda. Akan tetapi hingga saat ini PT Torganda tidak hadir, dan itu membuat kekecewaan bagi anggota Koperasi Petani Sawit Karya Bakti. Antan Siptang juga sebagai masyarakat dan ketua koperasi lainnya mengatakan lahan yang miliki sebanyak 7.000 hektar yang beranggotakan 551 anggota. Pada tahun 2012, Koperasi Karya Perdana menyerahkan pada PT Torganda sebagai penyedia dan penyandang dana. Antan Siptang berharap agar pemerintah melindungi masyarakat yang lemah dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar memperhatikan masyarakat yang lemah. Ya, lahan kita berada di Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, seluas lebih kurang 7.000 hektar. Nah, yang kita serahkan pada tahun 2002. Dan 2002, ya, sewaktu itu koperasi kita bernama Koperasi Sejahtera Bersama, dengan beranggotakan 551 anggota. Jadi asal mulanya lahan itu, Koperasi Sejahtera Bersama ini bekerja sama dengan Koperasi Karya Perdana Rantau Gasai, Kabupaten Rokan Hulu. Selama beberapa tahun kemudian, pada tahun 2009 itu adalah panen perdana oleh Koperasi Karya Perdana dan dibagikan kepada Sejahtera Bersama itu pada Juni 2009 itu sekitar 78.000 hasilnya per kapling atau 2 hektar. Setelah beberapa tahun kemudian, sampailah titik 2012, hasil lahan yang kami serahkan kemitraan itu kepada Karya Perdana itu mulai rontok, boleh dikatakan pasang surut, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Bahkan masyarakat Desa Air Hitam pada waktu itu banyak yang berdatangan ke kantor koperasi mempertanyakan persoalan tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Itu. Jadi asal-usulnya penyerahan lahan ini kepada Karya Perdana itu, Karya Perdana pada waktu itu pada prinsipnya tidak mempunyai dana. Diserahkanlah lahan ini menurut informasi dari Karya Perdana kepada PT Torganda sebagai pengelola dan penyandang dana sekaligus. Setelah 2012 itu, hasil kebun masyarakat Desa Air Hitam melalui Koperasi Sejahtera Bersama itu mulailah tidak dibayar oleh Karya Perdana. Sementara pihak PT Torganda saat dikonfirmasi perihal permasalahan yang terjadi, belum respon pesan WhatsApp maupun sambungan seluler. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.